Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih. Pada hari ini kita kembali bersama-sama akan bersekutu di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo Senin 26 Juli 2021. Nah, firman yang akan menyapa kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13 dengan tema berani berkata cukup. Sebelum kita bersama-sama akan disapa oleh firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang sungguh kasih setianya terus melingkupi kehidupan kami, yang pertolongannya tidak pernah sekalipun meninggalkan kami mengucap syukur jikalau pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh menolong hidup kami, menguatkan kami di setiap musim kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun kami, sehingga apapun yang kami katakan, kami kerjakan, kami karyakan, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Filipi 4 ayat 10 sampai ke 13. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih, ketika kita membaca Filipi ayat 4 sampai pasal 4 ayat 10 sampai 13 ini, yang pertama kali saya terbayang adalah Paulus mengajak kita untuk senantiasa bersukacita. Nah, ketika kita berbicara soal sukacita yang sejati sangatlah penting rasanya ya bagi kehidupan manusia. Bahkan penulis Amsal pun berkata bahwa hati yang sukacita, hati yang gembira adalah obat bagi kekuatan kita, bagi semangat yang patah. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan saat ini untuk terus bersukacita yaitu dengan merasa cukup pada hidup pemberian Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan kita. Nah, hidup yang penuh dengan sukacita adalah hidup yang penuh dengan sikap dan respon yang positif, yang membangun, yang sangat menguatkan kita. Untuk mencapai hidup yang memiliki sukacita, kita rasanya tidak boleh ya bergantung pada hal-hal yang tidak esensi atau tidak mendasar. Dan memanglah dirasa nggak mudah ya rasanya untuk melakukannya, apalagi seringkali manusia punya kecenderungan untuk membandingkan hidupnya satu dengan yang lain. Dan kecenderungan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh dari rasa syukur dan rasa cukup di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin seringkali ada kata-kata atau kalimat yang mengatakan kepada kita bahwa hidup ini jangan cepat berpuas diri atau merasa cukup. Nah, namun kita harus menyadari bahwa konteks itu haruslah kita pahami dengan sebaik mungkin. Itu adalah sebuah ajakan positif di mana kita harus bisa mengelola diri untuk tidak pernah berhenti belajar. Namun, jika kita terus-terusan merasa haus akan pencapaian, percayalah Bapak, Ibu, dan saudari bahwa kita tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya rasa kenikmatan hidup. Kita tidak bisa menikmati kehidupan yang kita jalani saat ini, apalagi harus bersukacita karenanya ya, rasa-rasanya seperti itu. Ada kalanya kita harus berdiam diri Bapak, Ibu, dan saudari untuk melihat, merasakan, dan mensyukuri pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat terus mengelola diri dengan baik dan penuh hikmat ke depannya. Oleh karena itu, belajar berkata cukup pada diri sendiri menjadi sebuah hal penting yang ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam suratnya.
di surat yang bersama-sama kita baca. Seperti yang kita tahu, jemaat Filipi mengalami isu ketegangan sosial, kesenjangan ekonomi yang cukup besar, di mana kota Filipi adalah kota yang begitu kaya, begitu gemerlap, dan maka sukacita sangatlah dikaitkan dengan kaya dan miskin. Orang di Filipi hidup dengan pemikiran bahwa kalau mau enak haruslah kaya, kalau miskin maka akan tertekan. Dan Paulus ingin memberikan pemahaman baru tentang pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas pada kaya atau miskin. Bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan sungguh akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan kita dimampukan untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan apapun. Dan kita diajar untuk berani berkata cukup di dalam kehidupan kita. Kata mencukupkan diri berarti mampu mengelola apa saja, berapa saja yang dititipkan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa cukup. Paulus berkata bahwa mencukupkan diri adalah kita belajar bertanggung jawab atas apapun di dalam kehidupan kita. Dan itu yang diajarkan kepada jemaat di Filipi. Sebagaimana Paulus mengungkapkan Bapak Ibu bahwa pengalaman hidupnya dia telah merasakan yang namanya berkelimpahan, kekurangan. Dan kekurangan yang dialami oleh Paulus adalah kekurangan yang sungguh-sungguh susah, sungguh-sungguh tidak memiliki apa-apa. Bahkan dikatakan ia dihina dengan begitu dahsyatnya, ia dipandang rendah, dan bahkan ia harus menyembah orang yang dikatakan memiliki strata lebih tinggi daripada dirinya. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ia tidak terganggu sedikit pun dengan apa yang dialaminya pada waktu itu. Paulus mengalami banyak tekanan dan penganiayaan ya, kita tahu. Lingkungan dan semua situasi yang sangat berat rasanya, dan itu juga yang dialami oleh jemaat Filipi pada waktu itu. Kita bisa melihat bahwa jemaat ini jemaat yang memiliki posisi yang sangat rendah, memiliki jemaat-jemaat yang bukan berasal dari orang yang berada gitu. Tetapi kekuatan dan kehebatan dikatakan bukan berasal dari diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi bersumber pada Allah yang selalu membuka jalan sehingga setiap langkah kita maju dan membuat kita dapat bersukacita. Mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hari-hari kita, inilah kunci untuk terlepas dari jerat palsu kecukupan dalam standar manusia. Ini sangat penting karena kalau kita hidup bergantung pada opini manusia, rasanya hidup kita akan terasa berat, tidak akan bisa menikmati hidup dan tidak akan pernah ada kata cukup dan syukur di dalam diri kita Bapak Ibu dan Saudari. Dan sikap yang tidak pernah puas ini dapat melahirkan sebuah keserakahan, dapat melahirkan sebuah kesombongan hati. Makanya kita sering mendengar ada orang-orang yang saat ini ya, mereka menimbun obat-obatan, mereka korupsi di sana sini. Dan kita bisa melihat karena apa? Karena mereka tidak mengenal kata rasa cukup di dalam kehidupannya. Tidak ada kata syukur di dalam hidupnya. Hidupnya dipenuhi dengan perasaan cemas, kalau besok hidupnya tidak akan cukup. Berani berkata cukup, mencukupkan diri dan mengucap syukur dalam segala keadaan adalah bentuk syukur dan iman kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup kita dengan penuh sukacita dan dalam situasi apapun, bahkan di kondisi ketika rasanya tidak ada harapan lagi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah sikap yang dimiliki oleh Paulus dan juga diajarkan oleh Paulus untuk kita miliki semua. Tuhan telah mencukupkan kita semua. Buktinya apa? Sampai saat ini kita diberikan nafas, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pilihan ingin makan atau minum apa nanti. Kita memiliki kesempatan untuk dikuatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Dan itu semua adalah bukti kecukupan Tuhan. Berani berkata cukup Bapak Ibu dan Saudara pada diri kita, berani bersyukur tandanya juga di dalam kehidupan kita. Kita juga harus merealisasikan iman kita ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan dalam hari-hari yang akan datang. Dan itu semua menjauhkan kita dari sikap-sikap yang dapat menjerumuskan kita. Dari keirian, dari rasa dengki, akan ketakutan hari esok. Selamat belajar mencukupkan diri di dalam Tuhan.
dan biarlah kiranya kasih damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Karena dalam Filipi 4 ayat 13 telah dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sapaan-Mu pada hari ini kepada kami semua. Biarlah kebenaran firman ini boleh semakin kami pegang teguh di dalam langkah kehidupan kami. Karena kami tahu hanya Tuhan yang akan terus mencukupkan kehidupan kami. Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya di dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati.